Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitab ala abdihi wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala rasulina nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu as-shaimin was-shaimat, al-qaimin wal-qaimat, rahimakumullah. Nuzulul Quran. Nuzul artinya turun. Quran artinya bacaan yang maha sempurna. Biasanya dalam bahasa Arab, kalau ada satu kata diakhiri huruf alif dan nun, itu menunjukkan kesempurnaan. Syaitan yang sempurna di dalam pembangkangan sehingga dia jauh dari rahmat Allah. Ada lagi irfan, pengetahuan yang sempurna. Gufron, pengampunan yang sempurna. Quran, bacaan yang maha sempurna. Paling tidak kesempurnaan Quran itu, pertama, kalau dibaca tidak pernah bosan. Saya yakin Bapak Ibu, kita semua baca Quran tidak pernah ada yang bosan. Padahal apa yang dibaca itu tidak dimengerti karena bukan bahasa kita, bahasanya bahasa Arab. Sungguh sangat mengherankan orang yang bahasanya bahasa ibunya bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dia membaca Quran tidak pernah ada sedikit pun rasa bosan dan jemu. Itulah Quran bacaan sempurna. Lebih mengherankan lagi, Quran mampu dihafal oleh orang selain Arab 30 juz secara sempurna. Biasanya kalau kita menghafal sesuatu yang kita tahu, biasanya kita senang membaca sesuatu yang kita fahami. Bayangkan, kita tidak ngerti baca Quran, apa isinya, kita pun tetap baca Quran, tetap bisa menghafal, karena inilah kalam Allah yang sangat sempurna. Jadi dihafal bisa, dibaca tidak pernah bosan. Apalagi yang ketiga, tidak ada satu bacaan pun yang kalau dibaca berulang-ulang menimbulkan kenikmatan. Hanya Quran. Orang sudah sekali khatam, pengen khatam lagi. Sudah kali khatam, pengen khatam lagi. Tidak ada bacaan yang seperti ini. Ya. Yang keempat, apa kesempurnaan Quran ini lagi? Dari segi pahala, muta'abbad bitilawati. Membaca Quran ibadah. Satu huruf 10 kebaikan.
bahkan bisa berlipat ganda sampai 700 sampai tidak terhingga. Tidak ada bacaan yang seperti Al-Quran. Ya, karena itulah pantas kalau di bulan suci Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, kita lebih banyak meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, untuk bertadarus Al-Quran, untuk mentadaburi ayat-ayat Quran. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Itu arti Quran. Nuzul artinya turun dari atas ke bawah. Turun itu begitu, dari atas ke bawah. Nuzul. Quran ini kalamullah, firman-firmannya Allah. Jangan dibayangkan maksud turun itu seperti turun kita dari lantai 2 ke lantai bawah. Jangan dibayangkan begitu. Maksud nuzul itu artinya diperlihatkan keberadaannya. Jadi nuzul itu diperlihatkan keberadaannya Al-Quran setelah sebelumnya itu tersembunyi, ya, ditampakkan. Pertama kalinya ke Lauhil Mahfuz, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah ke Sama'ud Dunya, langit dunia. Dari Lauhil Mahfuz, Baitul Izzah ke Sama'ud Dunya, seluruhnya sekaligus. In anzalna fi lailatul qadri, kami menurunkannya sekaligus. Dari langit dunia ke Rasulullah Muhammad SAW diturunkan kurang lebih dalam masa 22 tahun lebih sekian bulan, berdasarkan kebutuhan dan keperluannya. Jadi yang dimaksud turun sekaligus itu yang kita peringati sekaligus dari langit, dari Allah ke Lauhil Mahfuz, ke Baitul Izzah, ke Sama'ud Dunya. Dari Sama'ud Dunya ke Rasulullah pertama kali turun pun sama 17 Ramadan. Jadi pertama kali turunnya, sisanya tidak harus di bulan Ramadan karena ada waktu 22 tahun lebih sekian bulan. Hadirin bapak-bapak jamaah rahimakumullah. Nah, Quran sekarang ditampakkan di hadapan kita, tertulis di dalam mushaf. Apa yang kita temukan dalam mushaf sekarang tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan, pas persis sama apa yang sekarang dengan apa yang ada diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dijamin oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran, kami juga yang memeliharanya. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Dari 114 surat 30 juz, kandungan Quran itu ada 3 yang paling pokok. Satu, Quran bicara tentang akidah, tentang iman. Maka di Quran ditemukan ayat-ayat yang berkaitan dengan keimanan, dengan akidah. Akidah itu ikatan batin yang mengikat kita dengan Allah. Iman itu artinya percaya. Beda dengan yakin, ada percaya, ada yakin. Kalau percaya itu pembenaran hati tapi masih ada ragu-ragu. Kalau yakin, pembenaran hatinya sudah bulat, tidak ada lagi sedikit pun keraguan. Iman itu pembenaran hati atas apa yang didengar. Beda dengan ilmu. Kalau ilmu, pembenaran akal atas apa yang dilihat. Bapak percaya bahwa AC dingin. Itu kenapa percaya? Pernah merasakan. Bapak percaya bahwa gajah itu besar, ilmu, karena pernah melihat. Tapi Bapak percaya ada Nabi Muhammad SAW, dibenarkan dengan hati,
tidak pernah melihat sekalipun sosok Nabi Muhammad SAW, tapi percaya, itulah iman. Jadi iman itu pembenaran hati atas apa yang didengar. Dengar-dengar katanya surga ada, iya. Percaya, saya percaya, itulah iman. Tidak usah diilmiahkan, biarkan saja begitu. Tidak usah, saya baru akan percaya surga kalau saya bisa melihat dulu. Nah, itu namanya ilmu. Boleh kalau ilmu. Kalau iman tidak usah. Saya percaya neraka panas dari api. Dari mana percayanya? Karena dikabarkan dari Quran. Pernah melihat? Tidak pernah. Pernah merasakan? Tidak pernah. Hanya dengar saja. Percaya, itulah namanya iman. Ya, Al-Quran menjelaskan kepada kita persoalan akidah, persoalan iman yang disebutlah dengan rukun iman. Maka di Quran muncul tuh ayat qul huwallahu ahad, yang engkau sembah adalah Tuhan yang satu, lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sama, tidak ada yang setara dengan Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah Al-Hayyu yang maha hidup terus menerus, yang hidupnya berbeda dengan hidupnya makhluk, Al-Qayyum yang terus menerus mengurus. Inilah aspek pertama di Quran. Bukan hanya tentang Allah, diceritakan juga tentang malaikat. Maka di Quran ada disebut malaikat Jibril, kul nazzalahu ruhul qudus, sampaikan wahai Nabi, yang membawa Al-Quran itu adalah Ruhul Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Malaikat Jibril alaihissalam. Disebut Nabi dan Rasul ada 25, disebut di dalam Al-Quran. Di surat Al-An'am, di surat Al-Anbiya ada nama-nama Nabi 25 orang yang wajib kita iman. Ada lagi hari kiamat, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, hari kiamat, Idza waqa'atil waqi'ah, hari kiamat. Itu Allah menjelaskan di dalam Al-Quran. Kandungan pertama persoalan akidah, persoalan iman. Bangunan kedua yang dijelaskan oleh Al-Quran, kandungannya adalah kandungan syariat ibadah, baik yang hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan manusia. Maka di Quran dijelaskan tentang sholat, di Quran disebutkan tentang puasa, tentang haji, tentang zakat, tentang infak, tentang sedekah, tentang waris, tentang kawin, pernikahan, tentang tolong menolong, tentang jual beli, pinjam meminjam, seluruh yang dibutuhkan dalam syariat dan ibadah yang diperlukan untuk kemaslahatan kebaikan manusia di dunia ini, semua sudah ditulis oleh Al-Quran, sudah diatur pengaturannya oleh Allah. Maka syariat agama itu, syariat Islam itu syariat satu-satunya yang sempurna, karena diturunkan dari Allah yang maha sempurna. Yang ketiga, kandungan Al-Quran itu bicara tentang akhlak, ya, bicara tentang akhlak. Quran syariat menjelaskan kisos, boleh kamu menuntut keadilan. Tapi kadang-kadang keadilan itu ditegakkan tapi menyakitkan. Agama memberikan akhlak, kalau bisa tidak usah menuntut, maafkan saja. Itu akhlak itu. Ya, ada di Quran tentang adab, tentang akhlak. Jadi itulah tiga pokok kandungan akidah, keimanan, syariat ibadah, dan akhlak. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, bagaimana memaknai kita nuzulul Quran untuk kehidupan sehari-hari? Yang pertama, imani seyakin-yakinnya, semantap-mantapnya, sedalam-dalamnya kebenaran ayat-ayat suci Al-Quran. Jangan sekali-kali meragukannya, jangan sekali-kali mengingkarinya, bisa membuat orang murtad dan kufur. Yang kedua, kalau sudah meyakini kebenaran ayat-ayat suci Al-Quran, langkah berikutnya mengamalkan. Itu sebabnya innal ladzina amanu
wa amilus sholihat. Kita mengamalkan. Amal itu apa? Kata para ulama, amal itu mengerahkan potensi daya yang dimiliki. Apa yang dimiliki oleh manusia? Ada manusia punya potensi daya fikir, ilmu, maka dia bisa beramal dengan ilmu. Apalagi manusia ada yang punya kekuatan fisik, maka dia beramal dengan fisiknya, daya fisik. Ada lagi orang manusia punya kekuatan finansial, uang, maka dia bisa beramal dengan uangnya. Apalagi manusia punya kekuatan yang melekat pada dirinya, apa? Dia punya waktu, maka orang bisa beramal dengan waktunya. Bisa beramal dengan waktunya, meluangkan waktu untuk membaca Quran, meluangkan waktu untuk bekerja. Maka seluruh potensi yang kita miliki, amilus sholihat, ditujukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan, amal-amal yang soleh. Itu sebabnya ya, ada kekeliruan di masyarakat, katanya tidur orang yang puasa ibadah. Kita tanya sekarang, tidur itu apa yang dikerahkan dalam tidur? Apakah dia mengerahkan potensi berpikir? Tidak. Mengerahkan potensi tenaga? Juga tidak. Mengerahkan potensi harta? Juga tidak. Maka orang tidur tidak beramal. Jadi jangan dipikir lebih baik tidur saja kalau bulan puasa. Dia tidak ada amalnya. Lebih baik bangun beramal sedikit, dia beramal disebutnya, karena dia mengerahkan potensi. Tidak tenaga waktunya dia kerahkan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Karena itulah memaknai nuzul Quran, mari kita jadikan Quran sebagai bacaan yang kita gemari untuk terus kita baca. Setelah membaca, mari kita mentadaburi, dan pada akhirnya mari kita amalkan kandungan-kandungan Quran dengan batas sesuai batas-batas kemampuan kita. Harus disadari kita tidak mungkin beramal seluruhnya, mustahil. Maka Allah atau Rasulullah mengajarkan, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa tammim taksirona. Ya Allah, mohon kiranya disempurnakan yang kurang-kurang. Jadi yang kurang-kurang kita banyak. Tidak mungkin harus nunggu ideal sempurna dulu baru kita beramal, tidak usah. Hari ini ada uang sedikit, sisihkan di jalan Allah, infak sedekah. Ya. Hari ini kita punya kekuatan fisik, belum sakit, segeralah penuhi masjid. Hari ini kita punya keluasan waktu, segeralah hadiri majelis ilmu. Jangan tunda. Ntar saya kalau sudah banyak duit baru sedekah, kapan? Ntar kalau saya ini baru kalau waktunya luang saya mau ngaji, kapan? Ntar deh kalau badan sehat, kapan? Sekarang lah, tidak usah menunda-nunda lagi, karena kita tidak pernah tahu batas umur kita di mana ujungnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan peringatan nuzulul Quran kita diingatkan kembali, diperbaharui kembali rasa cinta kepada Quran, rasa cinta kepada Rasulullah, rasa cinta kepada Allah Rabbul Alamin yang menurunkan Al-Quran. Mudah-mudahan yang belum tadarus masih ada waktu 13 hari ke depan untuk menyelesaikan tadarusnya. Yang sudah, lanjutkan terus, jangan pernah berhenti, karena tidak ada kata berhenti di dalam ibadah dan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Hadanillahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma shfi mardana bil Quran. Ya Allah, sembuhkan orang yang sakit dengan Al-Quran. Allahumma yassir umurana bil Quran. Ya Allah, mudahkan urusan kami, agama, dunia dan kehidupan dengan berkah Al-Quran. Allahumma ahsin akhlaqana bil Quran. Ya Allah, baguskan akhlak kami, akhlak anak-anak kami, keturunan kami dengan akhlak Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.